Abi Bakar As-Suyuti. Allah walidina wa walidikum, amwatina amwatikum, amwatil muslimin ajma'in. Yatawassalu bil maghfirah khususan ke Mustaya bin Haji Darim, ke Madlalim bin Haji Sa'adiyah, Abina wa Muhammad J. bin Ajmali binti Gaimi, wa khususan almarhumah para pendiri Masjid Jami Bahrul Falah, almarhumah para donatur, almarhumah sahibil jamaah, almarhumah sahibil wilayah, wa faradallahu lahum dunubahum wa satara uyubahum wa ghfir lana wa lahum wa ja'alil jannata maswahum syai'ulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para asatidzah, segenap pengurus Masjid Jami Bahrul Falah, Bapak, Ibu dan jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini atas izin dan ridha Allah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, dapat hadir kembali di majelis yang mulia ini guna bersama mengharap dan mencari ridha Allah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada pada tanggal 2 di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selalu mengucapkan kalimatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa demikian? Karena Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak mengerjakan sholat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak berpuasa. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak menunaikan zakat. Allah perintahkan kita haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Tapi dikala Allah perintahkan kita bersalawat, sebelum Allah menyuruh hambanya, terlebih dahulu Allah bersalawat dengan kalimatnya, sumpahnya, harfut taukidnya, innallaha, sesungguhnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Setelah itu baru Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, maka bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat itu Allah akan berikan kita melalui baginda Rasul syafaatul ummanya, pertolongan yang amat dahsyat di yaumil akhir nanti. Tidak ada pertolongan kecuali syafaatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita ngaji kembali, kita simak kembali, kita buka surah Yasin sampai ayat yang ke
إلا كانوا عنها معرضون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وعدم النفع وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم وما تأتيهم dan tidak sekali-kali tiada datang kepada mereka min ayatin suatu tanda min ayati rabbihim tanda-tanda kekuasaan dari Allah illa kecuali mereka
bagi kita semua, termasuk adalah bagi orang-orang yang kafir, bahwa setiap sesuatu itu ada tandanya, setiap sesuatu itu ada cirinya, ada alamatnya. Maka tidak ada satupun tanda atau ayat-ayat yang Allah berikan, melainkan adalah kekuasaan Allah. Tetapi bagi mereka-mereka yang diberikan tanda peringatan itu, selalu mereka berpaling kepada Allah. Jadi lagi-lagi ya seperti beberapa waktu yang lalu, kalau kita diberikan tanda-tanda peringatan oleh Allah, berarti Allah sayang kepada kita. Itu namanya adalah peringatan bagi orang yang beriman. Ada juga berupa azab, berarti siksaan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak taat akan perintah Allah. Maka dikala mereka berpaling kepada Allah, maka tinggal tunggu saatnya Allah akan musnahkan seperti ini. Sehingga Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau beberapa waktu yang lalu termasuk Rabu kemarin terkenal dengan pembohokasan dan lain sebagainya, yang sesungguhnya Allah tidak menimpakan bencana kepada kita, melainkan bencana malapetaka itu datang adalah karena ulah tangan perbuatan kita semua. Kenapa demikian? Karena mungkin mereka kufur, karena mereka mungkin ingkar akan apa yang telah Allah peringatkan, maka Allah timpakan berbagai macam bencana. Termasuk Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, kalimatnya walau amanu ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau Allah suatu negeri semuanya beriman kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama, Allah timpakan keberkahan dari langit itu sendiri. Jadi Bapak dan jamaah, kalaulah kita mengalami berbagai macam persoalan, berbagai macam problem, jangan salahin Allah. Tapi lebih baik kita introspeksi dulu, kita renungi dulu, kenapa seperti ini. Jadi kita nggak gampang nyalahin orang lain, nggak gampang apalagi menyalahkan Allah, tapi lebih baik kita introspeksi dulu. Yang kadang-kala hidup ini kan kita pengen dimengerti, tapi kita nggak mau mengerti gitu loh. Kita ini pengen dimengerti, tapi kita tidak mau memahami keberadaan kita ini. Keberadaan kita ini umpama ketika kita sholat berjamaah, keberadaan kita ini mengganggu enggak? Keberadaan kita mempengaruhi yang lain tidak? Kalau memang mempengaruhi yang lain ya kita menyadari. Kenapa demikian? Karena mengganggu orang beribadah itu jangan lagi dengan berbagai macam teriakan, jangan lagi berbagai macam suara, dengan zikir aja tidak boleh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lalu kita di sini imamnya Astagfirullahaladzim. Di situ lagi ada yang sholat ketinggalan, dia mengganggu bacaannya, nggak karu-karuan. Maka kita yang jadi imam jadinya makmum. Sehingga Bapak dan jamaah beberapa pendapat ketika assalamualaikum, jamaah apa imam itu menghadap kepada makmum melihat masih ada yang sholat, masih ada yang sholat. Maka jangan sampai kita ini berpaling dengan apa yang sudah diperingatkan. Karena mengingatkan orang, ya, mengganggu orang yang sholat dengan suara zikir, dengan suara bacaan Quran saja sudah menjadikan dosa, apalagi dengan teriakan, apalagi dengan berbagai macam hal. Kalau sudah mengganggu orang yang ibadah seperti itu, maka hukumnya adalah dosa. Apapun bentuk dan alasannya, jangan hanya karena adalah kita tidak mengerti, tidak memahami, hanya karena ingin dimengerti dan dimemahami, tapi kita merugikan orang lain. Jangan sampai ibadah kita mengganggu, merugikan orang lain, sehingga tanda atau ayat-ayat Allah sudah diberikan kepada
kepada kita semua sebagai bentuk peringatan. Wa idza, dan apabila qila, dikatakan, berkata para sahabat-sahabat yang keadaannya miskin, lahum anfiqu, kepada mereka, nafkahkanlah, sedekahkanlah kepada kami, mimma razaqakumullah, sebagian dari rizki yang diberikan Allah kepada kalian berupa harta benda. Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agar mereka juga tidak berpaling dari tanda ayat kekuasaan Allah karena berupa kemiskinan. Karena yang namanya kemiskinan itu lebih dekat, cenderung kepada yang namanya kekafiran. Kadzal faqru ayyakuna kufran, yang namanya kefakiran itu mendekatkan suatu kekafiran, kemiskinan itu mendekatkan suatu kefakiran. Maka untuk menjaga itu semua, Allah katakan anfiqu, nafkahkanlah, sedekahkanlah kepada kami, mimma razaqakumullah, dari sebagian yang diberikan Allah kepada kalian berupa harta benda. Jadi Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang rezekinya berkah, hartanya berkah, adalah yang tidak dimakan oleh dirinya saja dan tidak dimakan oleh keluarganya saja, tapi dinikmati oleh orang lain. Itulah rizki yang berkah. Dari rizki yang Allah berikan kepada kita, di situ ada haknya fakir miskin, ada haknya anak yatim, maka berikanlah itu semua. Kalau memang kita tidak memberikannya, tidak menyedekahkannya, jangan salah lagi. Allah timpakan dengan berbagai macam persoalan. Punya duit, punya harta, pelit, maka jangan salah kalau sering tertimpa berbagai macam penyakit. Maka orang yang gak pernah sedekah itu gampang sakit. Tapi kalau kita sudah sakit, Nabi mengatakan kalimatnya, dawu mardhahum bis shadaqat, obatilah orang-orang sakitmu dengan sedekah. Jadi musibah itu juga berupa ayat Allah, tanda kekuasaan Allah. Bapak dan jamaah, tadi selepas asar saya itu kesempatan untuk silaturahmi, untuk menengok, melihat saudara-saudara kami, jamaah kami yang ada di Labuan Kanal, kompleks Arhanus, di daerah pas dekat Terminal Tanjung Priuk, yang kebetulan kemarin kebakaran tepat jam 11 sampai jam 3. Ada 61 rumah habis, 300 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Tapi di saat itu Bapak dan jamaah, sebelah sini habis kebakar, ini enggak, dilewatin lagi ini kebakar. Di situ ada teman namanya Pak Ustadz Johari. Pak Ustadz, kenapa ini? Dia kok bisa enggak kebakar? Dia orang yang rajin sedekah, Pak Ustadz. Dilewatin sama api. Lalu rumah Pak Ustadz Johari sendiri gimana? Termasuk rumah saya. Rumah saya juga 61 rumah habis. Tapi ada satu rumah yang dia katakan, ini orang sering sedekah Pak Ustadz. Di mana? Di masjid. Maka orang-orang habis kebakar, dia tidak cuma dia kena kotoran-kotoran air rumahnya, tapi satu pun barangnya tidak ada yang terbakar. Yang lain terbakar habis. Saya menyaksikan itu, Bapak dan jamaah, ada rasa terharu, ada rasa merintih. Kekuasaan Allah itu adalah tanda kekuasaan Allah yang nyata dan diperlihatkan oleh kita bagi mereka-mereka yang mau menginfakkan, memberikan rizkinya. Jadi kalau Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang mengalami berbagai macam persoalan, ya udah tutup aja dengan
itu bukan orang kaya, Pak. Yang disuruh sedekah itu adalah kalimatnya adalah amanu, orang yang yakin kepada Allah, yang beriman. Buktinya mereka-mereka yang kaya justru pelit, tapi mereka yang gak punya tapi dia beriman, dia mau meninfakkan rezekinya. Itulah yang namanya adalah sedekah. Sedekah itu benar. Coba anda lihat Bapak dan jemaah. Ketika ada yang tertimpa musibah, siapa yang membantu duluan? Orang-orang yang susah, yang gali kuburnya, yang angkat jenazahnya, yang ngurusin itu ini. Mana orang-orang yang kaya? Makanya kalau dia tidak berinfak dengan kita, yang ngomong kayak gitu udah termasuk orang yang kufur. Dia itu datang diutus oleh Allah untuk membawa harta rizki kita ke sorga. Jadi dia datang itu bukan ujug-ujug, tapi dia datang adalah memang diutus oleh Allah untuk mengambil harta kita, untuk membawa harta kita menuju surganya Allah. Cuma kan kita kadang-kadang kalau ada orang menta-menta kayak begitu, bawaannya udah jutek duluan aja lah, tidak sumbangan lagi aja. Sumbangan lagi. Kan kita sumbangan sebenarnya bukan buat panitia, bukan buat orang yang minta. Itu kan nitip kita, nanti diambil. Apa yang kita keluarkan pasti akan diganti oleh Allah. Jangan merasa bingung, pasti Allah akan ganti itu semua. Kadang-kala Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini pengennya ngasih langsung dibalas, ngasih langsung dibalas. Allah yang akan membalas itu semua. Wa yaqulun, dan mereka berkata, mata hadal wa'd, bilakah terjadinya janji itu, yakni janji hari berbangkit. Emang benar hari berbangkit itu ada? Kata mereka, ya, emang pasti ada yang namanya hari berbangkit. Bapak dan jamaah, kalau tidak ada yang namanya hari kiamat, tidak ada yang namanya hari berbangkit, ngapain kita capek-capek sholat? Ngapain kita capek-capek ibadah? Karena kita yakin dalam rukun iman itu, Bapak dan jamaah, amantu billah wal yawmil akhir, kalimatnya adalah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ada kalimat rukun iman yang kelima, percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat berarti percaya kepada hari berbangkit. Percaya kepada hari berbangkit berarti percaya segala apa yang kita berikan itu akan ada balasnya. In kuntum, jika kalian orang-orang yang benar, artinya mengenai apa yang kalian katakan. Ini kan udah namanya test case. Ayo, nanti hari berbangkit benar gak ada? Ayo, hari berbangkit ada gak? Ada. Jadi balasan kita jangan lagi nanti, sekarang juga udah akan dibuktikan oleh Allah kalau memang kita ini akan berbuat baik. Berbuat baik ada balasannya, berbuat jahat juga ada balasannya. Allah mengatakan, ma yanzurun, mereka tidak menunggu, tidak menanti-nanti, illa sayhatan wahidah, melainkan satu teriakan saja, yaitu tiapan malaikat Israfil yang pertama. Jadi malaikat Israfil pertama kali akan meniupkan sangkakala, berarti tanda dunia ini akan hancur. Jadi dunia ini hancur, Bapak dan jamaah, manakala tiupan malaikat Israfil yang pertama. Yang kedua, dibangkitkan kita dari alam kubur. Yang ketiga, dikumpulkan kita kembali kepada mahsyar. Di situ kalimatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Adalah mereka yang datang kepada Allah, mereka yang datang kepada Allah tidak membawa apa-apa,
illa biqalbin salim, kecuali adalah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa dan jemaah? Hati yang gak ada dengki, hati yang gak ada takabur. Ini kan di dunia kita ini kalimatnya fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradun. Kita dalam hati kita ini banyak penyakit. Penyakitnya macam-macam. Ada penyakit dengki, ada penyakit hasud, penyakit takabur, sum'ah, lalu namimah, ghibah. Itu juga adalah bagian-bagian penyakit yang akan dihisab oleh Allah. Kalau yang namanya corona, sehebat apapun corona, gak bakalan dihisab sama Allah. Makanya Bapak dan jamaah, ini masjid kalau memang udah ada karpetnya, udah gelar aja karpetnya, gak bakalan ditanya sama mereka. Kenapa karpet udah digelar? Enggak ditanya. Kenapa lo belum divaksin? Enggak ditanya. Yang ditanya cuma ngomong doang, kenapa belum divaksin? Enggak. Tapi kalau yang namanya penyakit dengki ditanya, kenapa dengki? Kenapa iri? Kenapa hasud sama dia? Orang dia apa-apa. Kenapa jadi orang takabur? Penyakit jasmani meninggal dunia selesai kita. Tapi kalau penyakit rohani mati kita masih dihisab oleh Allah. Itulah arti dan maknanya fungsi daripada hari yang berbangkit. Takhudhuhum, yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Yang dimaksud Bapak dan jamaah yang dimuliakan Allah adalah ketika ada percekcokan. Kan bukan di dunia doang ada percekcokan, nanti juga ada. Gue bilang gampang, makanya lagi hidup sholat ibadah. Sekarang lu rasain sendiri kan. Lalu orang yang gak ibadah ngomong, gue bilang juga lebih gampang. Lu yang maksa gue berbuat dosa jadi bantah-bantahan kepada seperti itu. Wahum yahisimun, mereka bertengkar, mereka berberantakan, mereka berdebat. Karena apa? Karena mereka adalah tidak percaya akan adanya hari berbangkit. Jadi nanti Bapak dan jamaah akan ada seperti ini. Bapaknya begitu, lalu gak ngomong lagi sama istrinya, main sedekahin aja. Lalu begitu pulang kata sang istri, mana pak duitnya? Udah saya sedekahin semua. Kata istri, bapak gak pakai ngomong lagi. Kalau mau sedekah, orang saya udah ngasih lagi. Padahal kalau namanya sedekah, udah ngasih lagi juga gak masalah. Ya, pakai double itu juga gak masalah. Karena nanti balasannya Allah juga akan double juga. Mayyanzurun, Allah sudah mengatakan seperti itu. Fala yastati'un, lalu mereka tidak mampu, tidak kuasa tausiatan, membuat suatu wasiat pun, tidak dapat berwasiat, tidak dapat menyampaikan wasiat itu. Bapak dan jamaah adalah pesan-pesan yang terakhir. Dia tidak mampu, dia tidak bisa untuk mengucapkan, menyampaikan wasiat itu. Wala ila ahlihim, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Apa kalian bisa? Maka satu ayat dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya Allah, kalau ayat itu saya balikin lagi aja ke Mesir keluar. Emang ngapain dibalikin lagi? Wa anfiqu mimma razaqnakum, aku akan infakkan, aku akan sedekahkan apa yang kau telah berikan. Tapi kita udah mati. Allah udah mengatakan, "Falaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin." Kata Allah, "Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Tidak akan bisa karena kamu sudah meninggal dunia. Maka Bapak dan jamaah minta dikembalikan, minta damai, berwasiat. Dari masa, dari tempat-tempat kesibukan, mereka semuanya mati ditempatkan masing-masing.
sehingga Bapak dan jamaah semuanya dijadikan satu, dikumpulkan. Mereka minta dikembalikan oleh Allah, tetapi Allah sudah mengatakan sudah terlanjur semuanya, sudah lewat semuanya. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah ajalku memang dekat ya Allah, fa asaddaqa wa akun minas sholihin, saya akan kembali sebentar aja, saya akan sedekah dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi semuanya sudah terlambat. Maka Bapak dan jamaah, sebelum ini terlambat, mari sama-sama jangan kita disibukkan dengan harta, menumpuk kekayaan, tapi berikanlah itu bagian daripada pengobat dari penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita semua. Dawu mardohum bis sadaqah. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga apa yang kita simak, kita baca menjadikan pelajaran yang berharga untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri, mungkin ada hal yang dikomentari, ada hal yang ditanyakan. Iya. Saya kan di rumah enggak kalau Iya. Nah, kalau orang minta itu rutin pakai banyak sekali. Jadi saya pilih-pilih aja ngasihnya tuh yang katanya assalamualaikum nggak jawab baru dikasih. Kayak belum apa mas, antarakan semua ya. Gimana tadi masuk kubur nggak? Sekarang Bapak dan Saudara, secara logika, secara syariat oke. Tapi kalau secara syariat nggak bisa. Kenapa Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena seakan-akan yang membalas apa yang kita berikan itu adalah Dia. Padahal Bapak dan jamaah, kalau kita menyadari lebih dalam, sesungguhnya Dia juga nggak pengen Pak jadi tukang ondel-ondel kalau bapaknya kaya, duitnya banyak. Tapi karena kehidupan yang memaksa dia akan menjadi seperti itu. Hanya tukang makanya Bapak dan jemaah, daripada menolak apa yang dia datangin kepada kita, dalam seharian itu kita punya uang koin cukup 500 rupiah saja. Ketika dia datang gumbreng 500, datang lagi gumbreng 500, Assalamualaikum 500, 500, nggak usah banyak. Kalau orang bilang begini, saya bilang apa, istri saya ngomong, ayah 500 dapat apa? Iya, tapi kan dia juga dikumpulin. Kalau cuma 500 buat jajan kan nggak mungkin dapat apa-apa. Tapi dia kan keliling juga 500 kali berapa. Kita juga sama. Daripada kita ini dimurkai oleh Allah, ya sudah, mereka tidak kosong, tapi mereka juga ada balasan. Daripada ngasih langsung kepada dia 2.000, 500 rupiah. Gumbreng 500 rupiah. Pak, ini saya kalau pulang aja dari mulai habis dari sini sekitar jam 8 lah sampai jam 9 itu lebih dari 5 tukang ondel-ondel lewat. Gumbreng udah berisiknya bahkan sekarang lebih banyaknya yang namanya yang ngamen daripada yang ngemis. Banyakan yang ngamen daripada yang assalamualaikum. Tapi lagi-lagi anggaplah mereka itu juga bagian daripada yang namanya adalah sedekah. Jadi ketika dimanapun sedekah, mohon maaf lagi Pak, saya di mobil aja itu cukup. Saya kalau tiap hari 500-an saya kumpulin, ini buat yang di mobil. Belok Pak Oba gope, belok lagi Pak Oba gope. Kasih, saya bilang kasih. Kalau memang koinnya banyak, 1.000 lah. 1.000 kalau nggak ada, kasih buka. Jangan sampai dilewatin kayak begitu. Kita berpikir ya dia juga nggak mungkin pengen jadi kayak begitu. Kalau memang dia menjadi orang-orang yang ada, toh itu bukan buat dia, itu adalah titipan kita untuk kelak di akhirat nanti. Memang hati ini pasti ngomong berisik loh, painamat. Itu namanya adalah manusiawi. Tapi dikala hati ini meraba lebih dalam, toh dia seperti itu juga, itu sudah takdir dari Allah untuk mencari makan dalam keseharian. Baik Bapak dan jemaah, karena waktu sudah isya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu dan jemaah yang berinfak sedekah di Masjid Jami Bahrul Falah ini, Allah balas, Allah ganti dengan rezeki
yang lebih banyak lagi. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan niat dan hajat kita semua. Ala hadihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih taubatan nasuha. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya 'alaiha nafr 'alaiha nubasin sallallahu ta'ala minal aminin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana